Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqlal, saya dari kelas PAI 4D. Saya selaku pembicara pertama pada kelompok 1 dalam mata kuliah metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai desain metode diskusi. Untuk mengefisienkan waktu, perkenankan saya untuk memaparkan materi kelompok kami. Bagian A. Pengertian metode diskusi. Diskusi dari aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discussus, yang berarti to examine, investigate, yang artinya memeriksa atau menyelidiki. Secara umum, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah. Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pertanyaan atau problem, di mana para anggota diskusi dengan jujur berusaha mencapai oleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama. Dalam metode diskusi, guru dapat membimbing dan mendidik peserta didik untuk hidup dalam suasana yang penuh tanggung jawab. Setiap orang yang berbicara atau mengemukakan pendapat harus berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata diskusi ditinjau dari aspek istilah atau pendapat para ahli pada dasarnya ialah tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Bagian B. Dasar metode diskusi dalam Al-Quran. Dasar metode diskusi dalam Al-Quran dapat diketengahkan dari sebuah pemikiran dan ulasan tentang pengertian metode diskusi tersebut yang menggambarkan adanya pertukaran pendapat yang menuntut penggunaan pemikiran untuk memecahkan sebuah persoalan, di mana metode diskusi dalam diskursus Indonesia dikenal dengan metode musyawarah dalam diskursus Islam. Musyawarah ini bila dilihat fakta-fakta sejarah yang memiliki kemiripan dengan makna metode diskusi, dan hal itu dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. Metode diskusi atau musyawarah ini dapat lebih jelas dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Bagian C. Kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Metode diskusi memiliki kelebihan dan kelemahan dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kelebihan metode diskusi yang pertama yaitu dapat memperluas wawasan peserta didik. Wawasan peserta didik dapat berkembang melalui metode diskusi yang dipergunakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Wawasan luas sangat urgen bagi proses perkembangan intelektualitas dan pola pikir peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Wawasan luas ini dapat menjadikan pemikiran dan diri peserta didik untuk terus belajar karena akan menambah ilmu dan memandang sebuah persoalan tidak hanya dari satu aspek saja, akan tetapi dari berbagai segi dan aspeknya. Yang kedua yaitu merangsang kreativitas peserta didik dalam memunculkan ide dalam memecahkan suatu masalah. Metode diskusi dalam pendidikan agama Islam dapat merangsang kreativitas peserta didik secara simultan melalui pemunculan ide-ide dalam memecahkan sebuah persoalan. Diskusi yang berlangsung menjadikan masing-masing peserta didik berpikir secara individu untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap persoalan yang berkembang atau diajukan oleh teman-teman lainnya. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Penggunaan metode diskusi yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam sangat baik untuk perkembangan kepribadian peserta didik, khusus dalam proses menghargai pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat ini sangat baik dikembangkan dalam dunia modern sekarang. Yang keempat, dapat menumbuhkan partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Partisipasi pembelajaran peserta didik terkadang sangatlah rendah dalam mengikuti pembelajaran. Munculnya penggunaan metode diskusi yang maksimal dapat membuat peserta didik aktif dan partisipatif dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi peserta didik sangat penting ditumbuhkan pada setiap individu, karena hal itu menjadi bagian untuk menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya metode diskusi atau musyawarah tersebut, mendorong peserta didik untuk memiliki partisipasi dalam setiap pembicaraan dan ini merupakan bagian dari tugas seorang muslim dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu merangsang peserta didik berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Sakia Darajat mengatakan bahwa metode diskusi sangat efektif untuk merangsang peserta didik berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Metode ini juga penting karena dengan menyelesaikan suatu problematika, tidak hanya cukup dengan satu jawaban saja, tetapi membutuhkan beberapa jawaban sebelum memilih alternatif jawaban terbaik. Berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri tanpa ada yang memberitahu atau berbeda dengan pendapat yang lain merupakan hal positif untuk membangun persepsi sendiri dan kemandirian akademik. Metode diskusi mendorong peserta didik untuk memiliki pemikiran sendiri yang harus berbeda dengan pendapat lainnya dari sudut pandang yang berbeda.
Adapun kelemahan metode diskusi, yang pertama yaitu kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh peserta didik yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Peserta didik yang memiliki kemampuan berbicara dan pemberani akan lebih menguasai pembelajaran dibandingkan dengan peserta didik yang diam. Hal ini terjadi karena peserta didik yang kurang berani berbicara akan merasa malu dan tidak mampu berkompetisi dalam diskusi. Diskusi syarat dengan proses penguasaan terhadap situasi dan kondisi diskusi, maka peserta didik yang memiliki keberanian diri akan lebih menguasai kelas atau proses diskusi dibanding mereka yang tipe pendiam yang tidak suka untuk menonjolkan diri. Yang kedua yaitu tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Metode diskusi akan tidak efektif bila dipergunakan pada kelompok yang sangat besar karena kurang dapat dikuasai suasana. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Metode diskusi yang dipergunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam akan membuat informasi hanya terbatas sesuai dengan tema diskusi. Yang keempat, menyerap waktu yang cukup banyak. Dan yang kelima yaitu tidak semua guru memahami cara peserta didik melakukan diskusi. Pemahaman guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didik terkait karakteristik mereka dapat mengganggu jalannya diskusi. Persoalan pemahaman peserta didik sesungguhnya tidaklah menjadi hal yang krusial, manakala peserta didik mau memahami proses dan jalannya diskusi, serta memperhatikan kondisi peserta didik. Hanya saja persoalan ini agak sering terabaikan dalam proses pembelajaran. Setelah mereka memasukkan anaknya ke sekolah, para orang tua menganggap sekolah melalui para guru dapat menyelesaikan persoalan pendidikan anaknya. Metode diskusi akan kurang baik dipergunakan, manakala karakter peserta didik atau berbagai pola-pola perilaku mereka tidak sesuai untuk melaksanakan diskusi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Muhammad Takdir sebagai pembicara kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.